Selamat siang pemirsa, saya Keisha Bilnama Afrifa. Saya Tara Giva Atmananda. Saya Nadia Al-Zafira. Hari ini kami berada di Sendang Kamal. Kami akan menguak sejarah yang ada di Sendang Kamal. Sendang Kamal adalah salah satu peninggalan Belanda yang ada di Mauspati. Sendang Kamal masih dilestarikan sampai saat ini. Banyak wisatawan yang berdatangan ke Sendang Kamal ini. Saat ini rekan kami Nilvana dan Rismaya sedang bersama juru kunci Sendang Kamal. Pemirsa, saya Nilvana dan rekan saya Rismaya. Kami sekarang sedang bersama juru kunci Sendang Kamal. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho. Tugas saya yang pertama sebagai juru pelihara. Kalau dulu memang juru kunci, tapi istilahnya sekarang juru pelihara Prasasti Sendang Kamal, atau sebenarnya namanya Prasasti Kawambang Kuluan. Sebenarnya prasastinya ada 4, nanti dijabarkan di pertanyaan. Terus tugas saya yang kedua sebagai koordinir daripada Pok Darwis. Pok Darwis itu kelompok sadar wisata yang anggotanya masyarakat di sekitar Sendang Kamal ini yang mempunyai kepedulian di Sendang Kamal ini, khususnya di bidang pariwisata, karena Pok Darwis kelompok sadar wisata gitu. Baik Bapak Nugroho, izinkan saya bertanya-tanya tentang Sendang Kamal ini ya Pak. Awal mula Sendang Kamal ini bangun tahun berapa Pak? Awal mula tahun dibangunnya, kalau Sendang Kamal ini menurut sejarahnya bukan dibangun ya istilahnya, sejarah dari sejarahnya ini abad ke-10, kurang lebihnya abad ke-10. Nah, ditandai bahwasanya tanah ini merupakan tanah sima. Tanah sima itu artinya tanah perdikan atau anugerah dari seorang raja yang saat itu penguasa Pulau Jawa, namanya Dharma Wangsa Teguh. Raja Dharma Wangsa Teguh itu seorang penguasa dari Mataram kuno yang dahulunya berposisi atau berlokasi di Jawa bagian tengah, karena dahulu belum ada pembagian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan lain sebagainya. Kemudian saat itu diperintah oleh Pusindo. Kemudian dikarenakan ada beberapa faktor, dari faktor wabah penyakit, bencana alam dari sekitaran Merapi, kemudian dipindah di wilayah Jawa bagian timur. Nah, di wilayah bagian timur itu lebih dikenal dengan Kerajaan Medang. Nah, Dharma Wangsa Teguh itu disejarahkan adalah seorang raja terakhir, Raja Medang itu, raja yang terakhir. Nah, Dharma Wangsa Teguh lah yang memberikan tanah sima ini ditandai dengan adanya 4 buah prasasti yang dikenal dengan Prasasti Kawambang Kuluan. Yang satu saat ini memang tidak berlokasi di sini. Yang satu prasasti itu berlokasi saat ini menjadi koleksi di Museum Nasional Jakarta. Adapun tahunnya pembuatan prasasti berarti tahunnya dicanangkan di tanah ini, di bumi sima ini, istilahnya kalau yang tadi bertanya dibangunnya gitu kan, istilahnya bukan dibangunnya, tapi diberikannya anugerah tanah ini tahun 913 Saka tahun Jawa, atau 991 atau 992 Masehi. Jadi kurang lebih begitu. Kalau dibangun, mulai dijadikan tempat wisata yang berlatar cagar budaya, ini sudah semenjak tahun 2018. Jadi dibangun, dikasih fasilitas pagar, kemudian pendopo musola, kemudian kamar mandi, kemudian paving yang ada di Sendang itu kurang lebih ya katakan dibangun sebagai tempat wisata yang berlatar belakang cagar budaya itu sejak 2018 yang ini, lalu ya tahun Pak? 2018 ini. Kalau dengan kata dibangun sebagai cagar budaya, tapi kalau tanah ini awalnya sejarahnya dari tanah sima itu
semenjak dicanangkan adanya prasasti Kawambang Kulon itu, yaitu 913 Saka atau 913 Saka atau 991 atau 992 Masehi. Karena di jeda tahun Masehi itu ada 1 tahun kalau Saka, kurang lebih begitu. Oke. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ketika saya masuk ke wisata Sendang Kamal, saya melihat pagar depan ini kelihatannya seperti baru dibangun nggih, Bapak. Untuk pembangunan pagar atau seperti pura depan itu baru-baru ini ataukah sudah lama, Bapak? Baru, yaitu saat 2018 itu, saat Sendang Kamal ini dijadikan salah satu ikon tempat wisata Kabupaten Magetan yang berlatar belakang cagar budaya. Nah, difasilitasi berupa tembok keliling ini beserta gapura ya namanya, gapura seperti candi itu memang relief temboknya bermotif batu candi seolah-olah zaman dahulu, karena mensinkronkan, mengidentifikasikan bahwa tempat ini memang cagar budaya dan semenjak Mataram kuno itu tadi. Makanya pembangunan disesuaikan seolah-olah ini peninggalan, bukan seolah-olah, memang sejarahnya merupakan peninggalan di era Mataram kuno ataupun di era Mataram kuno versi Medang gitu kan. 2018 Sendang Kamal ini sudah resmi menjadi salah satu objek wisata, namun yang berlatar belakang cagar budaya di Kabupaten Magetan. Kalau untuk fungsinya kolam itu buat apa, Pak? Fungsinya kolam itu waktu masa Belanda. Sendang Kamal kalau di area Sendang ini memang ada 3 destinasi peninggalan sejarah. Yang pertama prasasti dan tanah ini semenjak Mataram kuno. Kemudian Sendang itu diketemukannya itu di era Mataram Islam. Mataram Islam itu abad ke-20. Jadi setelah Mataram kuno lengser hingga era Majapahit, Kediri dan sebagainya, Demak dan sebagainya, muncullah Mataram Islam. Mataram Islam itu berpusat di Jogja, peninggalannya Keraton Jogja. Saat Keraton Jogja di Mataram Islam itu ada seorang sultan, karena kesultanan ada seorang sultan Hamengkubuwono yang kedua, punya wilayah kadipaten, bukan kabupaten, kadipaten. Di antaranya Kadipaten Maospati. Ada seorang pimpinan nama bergelar Adipati Wedana Ronggo Prawirodirjo III. Ronggo Prawirodirjo III itu punya wilayah-wilayah kabupaten, di antaranya Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Madiun, Ponorogo hingga sampai wilayah Surabaya. Nah, ada seorang Bupati Madiun yang bergelar Raden Panji Suronegoro bersama adiknya Raden Ayu Nilawati bersama abdinya yang setia Kartowiryo. Ketiga nama tersebutlah yang menemukan Sendang Kamal. Nah, dinamakan Sendang Kamal saat diketemukan, bukan diciptakan loh, diketemukan. Berarti mungkin saat Mataram kuno, saat tanah ini menjadi tanah Sima, itu memang sudah ada sendang ya, cuman belum diketemukan secara sejarahnya. Diketemukan di era Mataram Islam oleh ketiga nama bangsawan tersebut. Saat diketemukan airnya berwarna jernih kebiru-biruan, mirip cangkang telur asin, telur bebek, tahu bebek. Nah, itu bebek itu bahasa Sanskertanya Kamal. Hingga saat ini Sendang Kamal sampai saat ini pun dikenal dengan nama Sendang Kamal karena saat diketemukan airnya berwarna jernih itu. Adapun fungsinya dahulu pernah disejarahkan untuk pemandian para kerabat dan putri Kedaton Maospati di bawah pimpinan Adipati Wedana Ronggo Prawirodirjo III, juga para kerabat putri Kabupaten Madiun di bawah pimpinan Raden Panji Suronegoro tadi. Jadi pernah mandi di Sendang Kamal ini setelah diketemukan itu di era abad 20, di era pemerintahan
Mataram Islam. Jadi ada Mataram kuno, kemudian Mataram Islam, begitu. Fungsinya untuk pemandian para putri Kedaton, juga para keluarga bangsawan Kadipaten Mausapati dan Kabupaten Madiun. Baik, Bapak, itu kan tadi fungsi Sendang Kamal dalam kerajaan di Indonesia ya, Bapak. Waktu masa penjajahan di Belanda itu, apa fungsi Sendang Kamal itu saat Indonesia sedang dijajah oleh Belanda? Sudah dijajah oleh Belanda. Oh, begini, kalau memang waktu Mataram Islam itu sudah istilahnya kaum penjajah itu sudah mulai masuk menjajah di lokasi Indonesia, beberapa lokasi, beberapa tempat. Kemudian disejarahkan juga bahwasanya ada campur tangan kaum Belanda dengan Kesultanan Jogja. Nah, diidentitaskan bahwasanya Ronggo Prawirodirjo III itu anti Belanda, cuman tidak anti pemerintahan yang sah di Jogja. Tapi karena kelicikan Belanda dengan teknik divide impera, adu domba gitu kan, Ronggo Prawirodirjo III dianggap menentang Jogja, juga menentang Belanda. Tapi pada intinya memang anti Belanda. Seorang tokoh revolusioner, penentang pemerintahan Belanda, tidak sepaham dengan Belanda dan sebagainya. Nah, setelah itu Ronggo Prawirodirjo III dianggap pemberontak Jogja juga. Setelah di politik divide impera tadi, Ronggo Prawirodirjo III berhasil ditangkap, diperlayakan atau ditumpas atau dibunuh gitu, sehingga Ronggo Prawirodirjo III gugur gitu. Kemudian makamnya dimakamkan di Banyusurip, jadi satu dengan para pemberontak Jogja. Kemudian Ronggo Prawirodirjo III di masa Hamengkubuwono yang ke-9 terbukti bukan pemberontak, makamnya dipindah, jasadnya dipindah di makam Gunung Banca bersama jadi satu dengan makam istrinya Raden Ayu Maduretno, dikarenakan Raden Ayu Maduretno itu sejatinya putri daripada Hamengkubuwono yang kedua. Jadi istilahnya Ronggo Prawirodirjo III itu menantu daripada Hamengkubuwono yang kedua. Walaupun menantu, kalau dianggap pemberontak harus ditumpas, katakannya begitu. Setelah berhasil ditumpas, seluruh peninggalan dan sebagainya kalau zaman kerajaan itu harus dimusnahkan, di bumi hanguskan. Nah, setelah itu memang peninggalan Kadipaten Mausapati yang ada sekarang di Kelurahan Mausapati itu tidak tersisa sedikit pun. Saat itu Belanda mulai masuk wilayah termasuk Sendang Kamal ini, otomatis yang Sendang Kamal ini dari era Mataram kuno kemudian menjadi wilayah Mataram Islam, kemudian Belanda menjajah seputar wilayah Madiun dan Kadipaten Mausapati, otomatis tanah ini menjadi tanah kepemilikan Belanda dan dibangunlah bangunan yang dikenal dengan sisa bangunan kolonial Belanda saat ini. Dibangun kurang lebih 1921 oleh kaum kolonial Belanda dan memperbaiki sisi Sendang Kamal. Jadi lokasi kota itu peninggalan yang Belanda yang bagian atas. Kemudian fungsinya masih sama, digunakan untuk pemandian bagi bala tentara dan bangsawan kaum Belanda setelah beraktivitas penjajahan dulu, mungkin perang melawan kaum gerilyawan dan sebagainya. Kemudian debit air Sendang Kamal ini yang masih sumbernya masih istilahnya masih memadai, meluap sekali, itu digunakan oleh Belanda sebagai mengairi atau perairan persawahan di sekitar Sendang Kamal ini. Bahkan yang sekarang ini sampai masuk ke wilayah kampung atau desa sebelah. Namun konon mungkin di wilayah penjajahan Belanda atau dahulu kampung sebelah yang namanya di Sangujung itu mungkin masih jadi satu dengan wilayah Sendang Kamal ini. Jadi mungkin kalau di sana nanti ada selaksa parit atau sungai kecil gitulah yang mengalir berkelok-kelok itu menuju kampung sebelah.
fungsinya sebagai perairan bagi kaum petani di zaman penjajahan Belanda dahulu. Gitu. Oh, seperti itu ya Pak sejarahnya Sendang Kamal. Terima kasih Bapak informasinya. Oh, iya, sama-sama. Untuk pengembangan tidak apa-apa ditambahi. Iya. Terus untuk pengembangan setelah kita otomatis bangsa ini merdeka kan, tanah ini tetap dilestarikan oleh pemerintah setempat Kabupaten Magetan, kemudian dirunut departemen yang berkaitan, otomatis Departemen Pariwisata, Dinas Pariwisata Magetan, kemudian turun ke di sini masuk wilayah Kelurahan Keraton, bekerja sama dengan warga sekitar, dibentuklah Pok Darwis itu tadi, kelompok sadar wisata yang tugasnya menjaga, melestarikan, juga mengembangkan semua lokasi ataupun destinasi yang ada di Sendang Kamal ini sebagai objek wisata yang berlatar belakang cagar budaya. Karena zaman sekarang ada kurang lebih 3 objek wisata latar belakangnya itu berbeda. Ada yang berlatar belakang alam, misalkan Telaga Sarangan, kalau Madiun ya Telaga Ngebel, kemudian yang alam itu apalagi ya, sedikit mungkin daerah Dungus itu ada destinasi pegunungan Wilis kalau nggak salah di sana gitulah. Kemudian objek wisata yang sengaja dibuat, kalau Magetan ya Cemoro Sewu, kemudian Mojosemi, terus Green Garden ataupun Randu Gede. Kalau Madiun Nongko Ijo, Nongko Ijo, terus area Dungus itu Dungus Park, itu kan sebagai objek wisata, ada unsur alamnya tapi sengaja dibuat. Terus kemudian ada satu lagi objek wisata yang berlatar belakang cagar budaya. Kalau di Madiun itu di wilayah mana ya, Melilir atau enggak salah, itu ada situs Ngurawan. Apa itu Pak? Situs Ngurawan. Pernah ke Pemelilir belum? Belum. Ngurawan itu ada bekas candi-candi atau itu peninggalan era Kediri. Ada unsurnya Tionghoa. Jadi itu dikoleksi di salah satu museum rumah warga kalau nggak salah di Ngurawan itu. Kemudian kalau prasasti ada di Meruwak, prasasti Meruwak Madiun. Saya belum begitu tahu tentang iya prasasti Meruwak. Iya. 3 destinasi tempat wisata itu pengembangan itu. Di sini di Sendang Kamal kami sebagai memikat para wisatawan agar mau berkunjung di Sendang Kamal ini, ya kalau istilahnya cuman menyaksikan prasasti dengan sejarahnya, sisa bangunan kolonial, ya cuman begitu aja. Sendang yang saat ini beberapa tahun lampau sumbernya sudah tidak keluar, kan jadi bosen. Kemudian pengelola berinisiatif mempunyai wisata kuliner tradisional atau kuliner atau pasar makanan jadul. Makanan jadul di pasar ini hanya buka di setiap hari Minggu besok. Pasar ini dengan nama Pasar Nilawati. Kami ambil dari salah satu nama Raden Ayu Nilawati sebagai salah satu penemu Sendang Kamal. Tujuan kami mengabadikan nama sekaligus mengingat sejarah bahwasanya Sendang diketemukan salah satunya oleh Raden Ayu Nilawati sebagai adik Bupati Madiun Raden Panji Suronegoro. Namanya kami ambil untuk nama Pasar Nilawati. Buka di setiap hari Minggu, menyajikan makanan jadul atau makanan tempo dulu lah, itu kurang lebihnya. Dan transaksi uniknya tidak menggunakan uang rupiah, itu agar menjadi salah satu daya tarik wisata. Menggunakan uang tempurung terbuat dari batok kelapa gitu. Caranya tukar dulu uang rupiah dengan
nilai nominal yang sama, misalkan 5.000 ya nanti dapat kepingan batok nominal dengan angka 5, artinya 5.000 dan seterusnya. Dari koin tersebut atau tempurung batok kelapa nanti baru bisa untuk membeli jajanan atau makanan di pasar Lilowati ini. Kalau boleh tahu, pasar Lilowati itu buka pada hari Minggu jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 6 pagi sampai jam 11 itu. Adapun ada sedikit buka di lain hari Minggu nanti jika ada kunjungan, misalkan kunjungan dari instansi kantor ataupun dari komunitas ataupun dari siswa sekolah yang istilahnya mau mengadakan acara di Sendang di hari misalkan tidak hari Minggu, di hari Selasa ya misalkan begitu, pasar kan otomatis tidak buka pas itu. Dan minta ada kuliner nanti daripada pengguna lokasi nanti istilahnya bawa bekal sendiri, mendingan jajan atau makan di pasar. Nanti pasar bisa dikondisikan buka. Nanti oleh pengelola dan pasar diumumkan bahwa hari Selasa ada kunjungan, nanti pasar buka. Nanti semua yang mengadakan acara di sini bisa berkolaborasi, istilahnya untuk konsumsi bisa beli di pasar Lilowati walaupun tidak hari Minggu, namun dengan informasi yang jelas lebih dahulu begitu. Kalau untuk koinnya itu yang buat siapa, Pak? Itu dari yang jualan atau dari panitia yang ngadain acara? Dari panitia atau pengelola atau Pokdaris itu tadi. Dari Pokdaris memang sengaja membuat transaksinya itu agar lebih unik untuk menarik daya tarik juga bagi wisatawan. Itu di pasar-pasar kuliner sudah umum. Madiun kita ya sambung tingkait terus berkonfirmasi dan sebagainya, karena kalau di Madiun kan ada pernah ke sana belum pasar Bundensari itu, transaksinya juga kalau di sana pakai uang bambu kalau nggak salah, terbuat dari bambu gitu. Kalau di Ngadipurno pasar Papringan pakai uang kepingan kayu jati yang dibuat bulat gitu. Juga di pasar Doblang, intinya memang pasar-pasar tradisional, pasar-pasar tempo dulu kita lebih unik pakai transaksi yang sesuai dengan pasarnya dan juga sesuai dengan para pengelola atau panitia itu tadi. Jadi uangnya memang dibikin oleh panitia beberapa keping gitu, dengan jumlah misalkan 5.000-an itu 200 keping untuk persediaan setiap minggunya dan sebagainya. Nanti perputaran koin tiap minggunya kan ada, nanti misalkan setelah dibelikan apabila koinnya 2 bulan misalkan istilah Jawanya itu susuk itu kan ada kembaliannya tetap juga uang koin. Nanti kalau uang koin tersebut oleh pengunjung, misalkan saya berkunjung tukar 100.000 nggak habis, mau pulang uangnya kepingan koinnya saya tukar lagi di tempat penukaran uang untuk mendapatkan rupiah lagi. Misalkan sisa 30 koin atau senilai 30.000, berarti nanti saya tukar dapat uang lagi 30.000. Nah, nanti kalau uang koin dibelanjakan di Indomaret ya nggak laku. Baik, seperti itu tadi ya Bapak asal-usul Sendang Kamal. Permisa, kami akhiri wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.